Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian yang saya cintai dan saya sayangi, semoga tetap bersemangat mengikuti pelatihan manajemen laktasi supaya bisa menjadi ibu-ibu yang bisa memotivasi ibu lainnya untuk tetap mengasihi. Baik, kita lanjut pada keterampilan konseling laktasi yang kedua, yaitu kepercayaan diri dan dukungan. Di sini maksudnya adalah bahwa kita sebagai motivator ASI itu harus mampu menguatkan kepercayaan diri ibu dan kita harus mampu memberikan dukungan. Nah, di sini sebenarnya ini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan dukungan pada ibu. Seperti yang kita ketahui bahwa ibu yang sedang menyusui, apalagi baru anak pertama, itu akan sangat mudah kehilangan rasa percaya dirinya. Jadi kalau misalnya dia terpengaruh oleh omongan orang lain yang ternyata tidak benar, maka dia akan merasa bahwa itu benar dan itu akan mempengaruhi kepercayaan dirinya. Oh, pentingnya misalnya mendelep, oh, ini kamu nggak bisa menyusui kok seperti ini. Nah, dia akan sangat percaya itu. Atau misalnya kamu harus makan ini, kamu harus menghindari makanan yang amis supaya asinya tidak amis misalnya. Nah, dia juga akan bisa percaya gitu karena memang pemahamannya atau pengetahuannya masih kurang di sini. Nah, di samping itu ada tekanan kanan kiri dari mertuanya. Ibu yang sedang menjadi mertua saat ini sangat bagus sekali mengikuti pelatihan ini supaya paham apa yang harus disampaikan pada pada putrinya ya yang sedang menyusui. Oke. Yang pertama yang bisa kita kerjakan itu adalah membuat ibu itu intinya ibu harus merasa percaya diri. Dan kita juga harus memberikan kepercayaan pada ibu bahwa ibu itu bisa menyusui. Gitu. Apapun kondisinya, ibu bisa menyusui. Kita tidak boleh memberikan tekanan pada ibu atau mengatakan kalimat-kalimat yang itu akan membuat ibu down atau tidak percaya diri. Itu kuncinya dari motivator laktasi. Apapun kondisi ibu bisa menyusui. Percayalah, insya Allah. Allah akan memberikan kemudahan dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Itu janji Allah yang kita harus percaya itu. Baik, yang pertama menerima apa yang ibu pikirkan dan rasakan. Jadi kita ini kalau beri keluhan, ya mendengarkan keluhan dari ibu, kita coba terima dulu apa yang ibu pikirkan dan rasakan. Ya, itu memang perasaannya seperti itu. Kita coba terima dulu. Oke, misalnya seperti itu ya. Contohnya ya, ibu mengatakan kasih saya encer dan sedikit sekali ini dan di hari-hari pertama awal-awal ya. Jadi saya merasa saya harus memberi botol gitu atau susu formula. Nah, kita bisa berespon seperti ini. Oh, begitu ya, Bu. Jadi ibu khawatir dengan air susu ibu. Gitu. Atau boleh, oh seperti itu. Nah, misalnya boleh gitu ya, menerima. Jadi kita intinya menerima. Sangat penting untuk menerima apa yang ibu rasakan. Jadi jangan langsung tidak setuju gitu ya. Loh, kok naik formula sih? Nah, atau kok dikasih formula sih? Itu nggak benar misalnya. Nah, kalau kita berespon seperti itu, kita sudah menjudge ibu bahwa ibu itu salah. Nah, dengan kalimat kita itu, maka ibu akan runtuh kepercayaan dirinya. Oleh karena itu, yang paling penting adalah kita menerima dulu apa yang ibu rasakan. Bukan berarti kita membenarkannya, tapi hanya menerima apa yang mereka rasakan gitu. Yang berikutnya kita mengenali dan memuji apa yang sudah dilakukan dengan benar oleh ibu. Nah, ada beberapa ibu yang sudah melakukan tindakan dengan benar. Oleh karena itu, kita boleh melakukan atau memuji ibu. Misalnya seperti ini ya. Yang harus kita kerjakan ketika kita memuji itu kita memberikan banyak keuntungan. Yang pertama, kepercayaan diri ibu langsung naik, kemudian mendorong ibu untuk terus melanjutkan perbuatan baiknya itu,
Yang berikutnya membuat ibu lebih mudah untuk menerima saran kita. Jadi kalau kita bombong, saya orang itu kan senang. Kalau senang, apa yang akan kita sampaikan nanti masuk gitu loh intinya. Jadi kita mengenali dan memuji apa yang sudah dilakukan oleh ibu dengan benar. Misalnya dia mengeluh memang asinya kurang sedikit, tapi dia tetap berusaha memberikannya. Kemudian saya juga ibunya bilang saya sudah lakukan pemeriksaan ke posyandu, ditimbang, ternyata ya naik walaupun sedikit misalnya. Nah, kita bisa memberikan memuji ya, pujian pada ibu dengan cara Ibu sudah bagus sekali loh. Ini buktinya nih. Bulan lalu berat badan bayi ibu naik loh. Ini gara-gara ASI. Nah, jadi kita memberikan pujian, tapi jangan lupa juga promosi ASInya itu jangan lupa. Okay? Nah, jadi mengenali dan memuji apa yang dilakukan dengan baik oleh ibu. Yang berikutnya memberikan bantuan praktis. Jadi setelah menerima yang dia rasakan, pikirkan, lalu memujinya. Setelah itu kita beri bantuan atas solusi atas persoalan yang dihadapi itu, ya. Bantuan praktis, ya contoh bantuan praktis itu contohnya membuat ibu merasa bersih dan nyaman, ya. Kemudian mempermudah ibu menggendong bayi dengan bantal atau dengan kursi yang lebih pendek atau yang nyaman, misalnya seperti itu. Oke, kemudian praktis lah, misalnya dia kelihatan tidak nyaman ketika menyusui ya. Oh, tidak nyaman. Ibu, ini ibu bisa mencoba ibu bisa mencoba ketika menggendong bayi misalnya itu bisa pakai bantal, atau dikasih bantal sedikit, atau ketika menyusui boleh diberikan bantal dan ibu bisa posisinya duduk di kursi yang paling nyaman misalnya seperti itu bisa. Atau kita juga bisa memberikan ibu minuman hangat atau minuman yang disuka untuk dimakan, karena itu merupakan booster ya, booster ASI. Jadi ibu menjadi senang, hormon bahagianya itu keluar, maka ASINya juga akan lancar. Kemudian menggendong sendiri bayinya, gitu ya. Sementara ibu menyamankan diri, mencuri atau ke toilet. Jadi kita coba gendong bayinya, misalnya. Jadi ibu bisa melakukan kegiatan yang lainnya sebentar. Itu cuma bantuan praktis apa yang bisa dikerjakan. Atau misalnya kita membantu ibu memposisikan dengan benar ketika menyusui sehingga bayinya merasa nyaman. Atau misalnya kompres gitu ya di payudara sebentar karena ada pembengkakan di payudara. Nah, itu merupakan bantuan praktis. Jadi bantuan itu apa yang bisa dikerjakan saat itu ibu mengalami masalah. Yang berikutnya adalah memberikan sedikit informasi yang relevan dengan bahasa yang sederhana. Ya, jadi kita bisa memberikan informasi yang satu atau dua informasi saja yang itu bisa diingat-ingat oleh ibu terus. Ya, seperti misalnya informasi yang relevan dengan kondisi ibu yang sekarang ini ya. Misalnya ibu saat ini sedang mengeluh misalnya ASINya sedikit gitu. Nah, kita bisa memberikan informasi yang sesuai dengan yang ibu rasakan saat ini. Oh, sedikit ya, sedikit itu misalnya ibu ASI yang sedikit itu bisa lebih banyak dikarenakan persoalan psikologis, atau maksudnya ibu memiliki istilahnya beban pikiran tertentu. Ya, ibu takut misalnya tidak bisa memberikan ASI dengan lancar. Hal yang ibu pikirkan itulah yang sebenarnya akan menyebabkan ASI-nya berkurang. Nah, itu informasi yang relevan saat ini ya. Mungkin yang besok-besok ASI-nya kurang karena ada hal yang lain. Mungkin ibu kurang mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi misalnya, atau karena
hal yang lainnya kita berikan informasi sesuai persoalan yang Ibu hadapi. Lalu berikutnya memberi 1 atau 2 saran bukan perintah ya. 1 atau 2 saran bukan perintah. Jadi ini kita mungkin memutuskan bahwa akan sangat membantu bila Ibu melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda, misalnya menyusui lebih sering, atau menggandengnya dengan cara yang lain. Nah, pada saat kita menyampaikan itu, kita memberikan saran, bukan perintah. Ibu coba ganti posisi, biar benar. Ibu harus ganti kanan kiri, nah itunya perintah. Kita memberikan saran. Jadi kalau kita memberikan saran, misalnya kita memposisikan bayi dengan benar, itu kita memang tidak diperkenakan untuk langsung membenarkan posisinya di ibunya langsung, tapi kita bisa menggunakan perantara boneka misalnya ya. Nah, itu misalnya ya, kita posisi yang benar, yang seperti yang saya pernah pelatihan, itu seperti ini ya. Saya contohkan ya, Bu ya. Ibu bisa melihat apa yang saya lakukan. Nah, kalau Ibu merasa itu sesuai, Ibu bisa mempraktekannya. Oke. Mau dipraktekkan sekarang? Kalau mau, silakan sebagai hari ini. Nah, seperti itu ya. Jadi memberikan saran bukan perintah. Ya. Baik, untuk konseling laktasi itu di kepercayaan diri dan dukungan kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan pada bagaimana melakukan pengamatan menyusui dengan benar. Ya. Kita akhiri dulu untuk materi yang ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.